Tepat saat kegelapan hampir menyelimuti desa Chanlao, datanglah kakek tuli membawa sekeranjang buku yang sangat banyak di punggungnya. Kinmu terkejut sekaligus bergembira, lalu dia melangkah maju untuk menyambutnya. Setelah berjumpa, mereka berdua langsung mengobrol layaknya seorang keluarga yang lama tidak bertemu. Raja Iblis Dutian sangat kaget saat dia melihat ini. Dia tidak menyangka kalau orang di depannya adalah seorang pelukis yang sangat luar biasa. Namun dia tidak menyangka kalau master sehebat dirinya bisa kelaparan di negara Yangkang. Kinmu yang mengetahui hal ini juga menyarankan kalau si Tuli pergi ke Yangkang, maka dia bisa menemui Kinmu di Akademi Taishu. Dengan uang yang dimiliki Kinmu sekarang, dia bisa membeli semua lukisan yang digambar oleh si Tuli. Setelah selesai berbincang, si Tuli bertanya kepada Kinmu di manakah yang lainnya. Kinmu terdiam, dia langsung mengeluarkan semua catatannya dan diberikan kepada si Tuli untuk melihat-lihatnya. Mata si Tuli kemudian beralih kepada Raja Iblis Dutian. Melihat ini dengan bangga, Raja Iblis Dutian mengatakan kalau dia adalah penguasa Dutian. Menanggapi hal ini, si Tuli mengatakan kalau Raja Iblis Dutian sangatlah jelek. Raja Iblis Dutian sangatlah marah, namun Kinmu mengatakan kalau si Tuli tidak bisa mendengar omongannya. Kinmu juga memperingatkan Raja Iblis Dutian agar tidak keluar desa saat malam hari karena itu sangatlah berbahaya. Namun Raja Iblis Dutian mengabaikan larangan dari Kinmu. Saat Kinmu sudah beristirahat, dia perlahan mulai berjalan dan hendak keluar dari desa Chanlao. Saat Raja Iblis Dutian melihat kegelapan, dia mulai berbicara menggunakan bahasa iblis. Namun tiba-tiba muncullah kakek Tuli dari belakangnya. Ia bertanya mengapa dia berbicara bahasa iblis. Mendengar ini, Raja Iblis Dutian sedikit terkejut. Bukankah Kinmu mengatakan kalau sebelumnya dia adalah orang yang tidak bisa mendengar apa-apa? Namun sekarang dia mengetahui kalau Raja Iblis Dutian tadi berkata dengan bahasa iblis. Si Tuli dengan cepat mengambil kuas dan ia menggambar sebuah segel pada tubuh Raja Iblis Dutian. Setelah segel ini terbentuk, tubuh Raja Iblis Dutian tiba-tiba menegang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali saat ini. Keesokan harinya, si Tuli berpamitan kepada Kinmu. Dia mengatakan kalau dia ingin mencari kepala desa dan yang lainnya. Sementara Kinmu dan anjing besarnya tinggallah di sini untuk berjaga-jaga. Merasa terhina dengan sebutan anjing besar, Long Qilin mengatakan kalau dia adalah naga Qilin, bukan anjing peliharaan. Namun si Tuli tidak mendengarkannya sama sekali. Dengan cepat dia menggambar seekor naga, lalu menungganginya dan meninggalkan desa Chanlao. Setelah si Tuli pergi, Kinmu meminta Long Qilin untuk menjaga desa, sementara dia akan berjalan-jalan di luar desa. Namun belum lama saat dia keluar, terdengarlah suara biksu yang menyapanya. Kinmu sedikit kaget. Dia menyadari kalau biksu ini adalah biksu yang telah menyerang kapal harta karunnya di kerajaan Yangkang. Kinmu tersenyum dan melihat sekeliling. Dia menghela nafas lega karena dia tidak menemukan orang lain di sisi biksu itu. Hal ini terjadi karena sebelumnya setelah dikejar oleh monster akar, dia dan yang lainnya menemukan keanehan dari Dakshu sehingga mereka semua kini telah berpisah. Biksu itu memperkenalkan dirinya kepada Kinmu. Ia mengatakan kalau Kinmu telah banyak melakukan kejahatan. Oleh karena itu dia akan membunuh Kinmu. Mendengar ini, Kinmu pun bertanya kejahatan apa yang pernah dia lakukan. Dengan cepat biksu itu bergegas maju menuju ke arah Kinmu. Sambil bergegas maju, dia mengatakan kalau Kinmu adalah pemimpin sekte iblis surgawi. Ini adalah kejahatan terbesar. Jika ada kehidupan setelah kematian, silahkan bereinkarnasi sebagai orang baik. Tubuh biksu itu dipenuhi dengan cahaya Buddha yang menyala-nyala. Tubuhnya mulai membesar seperti Buddha raksasa. Ia menggunakan tongkatnya untuk segera memukul Kinmu. Menanggapi hal ini, Kinmu mengaktifkan teknik 3 dan tubuh tiran. Tubuhnya bergetar, cahaya mulai melesat ke arah langit. Tubuh Kinmu sekarang mulai bertransformasi. Kinmu berubah menjadi penguasa bintang Taibai. Ekspresi biksu itu sedikit berubah saat dia melihat Kinmu bertransformasi. Dengan getaran yang sangat dahsyat, kapak perunggu di tangan Kinmu bertabrakan dengan tongkat Zen di tangannya. Cincin di tongkat Zen mulai berterbangan dan mengenai dahi Kinmu. Hal itu menyebabkan Kinmu jatuh ke tanah. Kinmu mengalami sedikit kerugian. Bagaimanapun biksu itu berada di alam 6 harmoni, sementara Kinmu berada di alam 5 bintang. Biksu itu menghantamkan tongkatnya ke arah Kinmu, sementara Kinmu menahannya. Dia mengulurkan tongkat Zennya ke depan dan terdengar suara ledakan yang menghantam Kinmu. Cincin emas menghantam dada Kinmu dan melemparkannya jauh ke belakang. Kemudian biksu itu terbang ke udara. Dia melantunkan beberapa mantra dan mengarahkannya ke tempat Kinmu berada. Bumi mulai berguncang. Setelah itu telapak tangan yang sangat besar muncul di atas langit. Di atas telapak tangan ini terdapat bayangan gunung Sumeru dan banyak ukiran Buddha yang mengelilinginya.
tubuhnya. Itu adalah segel Sumeru yang kini telah menangkap Kinmu di dalamnya. Melihat Kinmu tidak melakukan perlawanan lagi, biksu itu mulai mendarat ke tanah. Ia berdiri di luar segel lalu mulai membungkuk. Ia mengatakan kalau dia bukanlah pembunuh. Ia hanya menggunakan kekuatannya untuk membersihkan dunia dari mara bahaya. Saat dia hendak membaca mantra suci agar jiwa Kinmu terlahir kembali menjadi orang baik, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin dari belakang tubuhnya. Dia segera melompat terbang ke udara. Tiba-tiba banyak paku berwarna emas terbang ke arahnya. Biksu itu mengayunkan tongkatnya dan cincin emas mulai berterbangan menghancurkan paku-paku itu. Gunung Sumeru yang menekan Kinmu tiba-tiba runtuh. Energi yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dan menjadi cahaya pedang yang sangat banyak. Cahaya itu dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi sebuah pedang yang sangat besar. Pedang itu dengan kejam menebas dada si biksu. Biksu itu merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ia berteriak dengan sangat keras dan mengeluarkan suara mantra Buddha. Selama dia mengucapkan mantra Buddha, lapisan demi lapisan cincin mencengkram cahaya pedang dan terus berputar. Akhirnya cincin itu bisa menghalangi pedang yang sangat besar. Pada saat ini tiba-tiba ada kelihatan air di depan biksu ini dan kemudian ada gelombang besar di depannya. Di gelombang besar itu, Kinmu berubah bentuk menjadi penguasa bintang air. Di tangan Kinmu terdapat sebuah trisula dan trisula itu diarahkan ke arah biksu itu. Biksu itu mengangkat tangannya untuk menangkis serangan Kinmu. Namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu kekuatan tak terhingga datang ke arahnya. Kekuatan itu berasal dari ombak besar yang menghantam tubuhnya. Trisula di tangan Kinmu berubah menjadi naga berkepala tiga. Tiga naga besar dan ombak menghantam tubuhnya hingga dia jatuh ke bawah. Ledakan yang sangat keras pun terjadi. Saat ombak telah menghilang, biksu itu segera untuk berdiri. Namun kini Kinmu telah bertransformasi lagi menjadi penguasa bintang api. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Mata di antara alis Kinmu mulai terbuka dan seberkas api secepat kilat melesat ke arahnya. Biksu itu menahan serangan Kinmu menggunakan tangannya, namun dua jarinya terputus akibat serangan dari Kinmu. Dia sedikit panik. Segera setelah itu tongkat zennya mulai bergetar. Dengan tangan satunya lagi dia membuat segel dan mengarahkan tongkat itu ke arah Kinmu. Menanggapi hal ini, Kinmu meraung marah dan dengan kekuatan tak terbatas sebuah labu api muncul di belakangnya. Dari labu api itu keluarlah api berkobar yang sangat dahsyat. Api itu langsung membakar tongkat zen hingga mencair. Melihat ini biksu itu sangatlah terkejut. Senjata spiritual yang telah disempurnakan olehnya dengan susah payah telah dibakar oleh Kinmu. Sebelum benar-benar tongkat itu mencair, dengan cepat dia menghancurkan tongkatnya. Ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi. Ledakan itu dengan kejam menghantam Kinmu. Labu api Kinmu juga hancur berkeping-keping. Segera setelah itu segel Sumeru mengikutinya dari dekat. Melihat ini tiba-tiba tubuh Kinmu mulai bergetar. Tubuhnya segera berubah menjadi Muhou Sui Xingjun. Di tangan Kinmu terdapat sebuah cambuk. Cambuk itu dengan kejam menghantam si biksu. Saat si biksu hendak menangkis, cambuk itu segera melilit tangannya. Segera cambuk itu mulai membesar dan melilit tubuhnya dengan sangat erat. Pada saat yang sama, dua udara hijau melesat ke arah hidung si biksu. Dengan cepat biksu itu menutup semua inderanya. Udara yang berwarna hijau itu tidak dapat berbuat apa-apa. Udara itu kemudian dimurnikan olehnya dengan cahaya Buddha. Kini tasbih di lehernya mulai hancur satu demi satu. Dari tasbih itu keluarlah pikiran jahat yang memasuki tubuhnya. Dalam sekejap biksu itu telah dipenuhi oleh pikiran jahat. Biksu itu meraung dengan sangat keras dan tubuhnya mulai membesar lagi. Segera Kinmu mengubah tubuhnya lagi. Kini gerbang Chen-Tian muncul di belakangnya. Segera Kinmu menggunakan pisau jagalnya untuk menyerang, namun itu adalah hal yang sia-sia. Tubuh seorang Buddha sangatlah kuat. Tidak mungkin bagi Kinmu untuk bisa menghancurkannya. Wajah dari si biksu sangatlah ganas. Ia menggunakan tongkatnya untuk menghantam Kinmu. Kedua pisau Kinmu bertabrakan dengan tongkat zen si Buddha. Ledakan yang sangat dahsyat pun terjadi. Hal ini membuat hewan-hewan di sekitarnya mulai melarikan diri. Pada akhirnya senjata dari mereka masing-masing telah hancur. Segera biksu itu menggunakan tinjunya yang sangat besar untuk menghantam Kinmu. Menanggapi hal ini dengan cepat Kinmu mengaktifkan teknik 8 gaya suara petir. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Tiba-tiba pedang Kinmu melesat keluar dan menusuk ke belakang kepala biksu itu. Biksu itu mengangkat tangannya untuk menangkis serangan Kinmu. Namun pada saat yang sama Kinmu memukulnya dengan sangat keras. Jiwa biksu itu langsung bergetar dan dia tidak dapat menghalangi cahaya pedang dari Kinmu. Tubuh spiritualnya langsung hancur dan dia kembali ke wujud aslinya. Segera Kinmu menghantamnya lagi dengan pukulan yang sangat keras. Tinju Kinmu bagaikan badai yang sangat dahsyat membombardirnya dengan kekuatan yang sangat ganas. Biksu itu merasakan sakit yang sangat luar biasa dan ia menjadi semakin takut. Segera setelah itu dia berlari dan menjauh dari Kinmu. Melihat ini Kinmu berhenti sejenak dan menatapnya dengan sangat ganas. Melihat
Melihat Kinmu tidak mengejar, biksu itu sangatlah lega. Namun tiba-tiba dia mendengarkan suara ledakan yang sangat keras. Suara itu berasal dari Kinmu yang sangat cepat terbang menuju ke arahnya. Dengan kejam, Kinmu langsung menghantamkan pukulan ke arah biksu itu. Kekuatan tinju yang dikandung putri sangatlah dahsyat. Hal itu membuat kepala biksu itu hancur berkeping-keping. Saat Kinmu mendarat, dia merasakan seluruh tubuhnya sangatlah sakit. Pertarungan ini telah membuat Kinmu sangatlah lelah. Lagi pula level biksu itu berada di atasnya. Jika Kinmu tidak mengeluarkan semua kekuatannya, maka dia akan mati. Kinmu mengaktifkan teknik 3 dan tubuh tiran untuk memulihkan semua luka-lukanya. Setelah sedikit sembuh, dia segera kembali ke desa. Ia memetik beberapa tanaman obat dan memurnikan 2 pil obat. 1 obat untuk luka luar dan satunya lagi untuk luka dalam. Ia juga meminta air liur dari Long Qilin. Melihat keadaan Kinmu, Long Qilin sangatlah kaget. Ia tidak menyangka Kinmu bisa dipukuli hingga seperti ini. Setelah itu Long Qilin pergi ke gerbang desa. Ia pun beristirahat di sana. Sedangkan Raja Iblis Zutian masih di sana dan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada akhirnya Kinmu pun beristirahat dengan tenang hingga pulih dari luka-lukanya. Keesokan harinya, para tetua desa belum juga kembali. Kinmu yang belum sepenuhnya pulih, ia pun mengaktifkan teknik 3 dan tubuh tiran miliknya. Ia mulai berjalan perlahan hingga luka di paru-parunya sembuh dengan lebih cepat. Tiba-tiba Kinmu teringat akan usianya. Ia bertanya-tanya setelah tahun baru usianya 16 tahun atau 15 tahun. Saat sedang berpikir, tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Saat ini dia telah melihat serangga terbang di luar desa. Kemudian serangga itu menghilang ke dalam hutan. Kinmu segera menyipitkan matanya. Serangga beracun yang dikendalikan oleh wanita benteng Sangki sangatlah kuat. Kinmu tidak mungkin bisa melawannya. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di kepala Kinmu. Dengan tergesa-gesa, Kinmu datang ke kamar apoteker. Saat ini dia telah mengambil pot tanah liat yang berisi kalajengking. Setelah itu dia berjalan menuju keluar desa. Melihat ini, Long Qilin pun bertanya apa yang akan Kinmu lakukan. Dengan suara yang sangat kejam, Kinmu mengatakan kalau dia akan bertarung lagi. Kinmu segera berjalan menuju ke tepi sungai sambil membawa pot tanah liat. Setelah sampai, dia pun berhenti dan menunggu sejenak. Ia memperhatikan serangga-serangga yang semakin banyak. Serangga ini menarik perhatian banyak ikan di dalam sungai. Tubuh serangga itu tiba-tiba membesar. Serangga itu dengan cepat memangsa ikan-ikan yang hendak memakannya. Melihat adegan ini, Kinmu sangat kaget. Tiba-tiba terdengarlah suara wanita yang memanggilnya dengan sebutan Raja Iblis. Kinmu melihat ke arah suara itu, dan saat ini wanita benteng Sangki bergegas menuju ke arahnya. Wanita itu menunggangi induk serangga beracun yang sangat besar. Dengan sopan, Kinmu bertanya siapa nama wanita yang ada di depannya. Wanita itu sangatlah marah. Ia meluapkan semua emosinya terhadap Kinmu. Ia mengatakan kalau tempat tinggalnya telah dihancurkan oleh Kinmu dan juga guru negara Yangkang. Oleh karena itu dia akan membunuh Kinmu. Qiuyu melangkah maju dan berteriak dengan keras. Banyak serangga beracun yang terbang ke arah Kinmu dengan sangat cepat. Melihat ini, dengan cepat Kinmu mengaktifkan pot tanah liat. Banyak kalajengking tiba-tiba melesat keluar. Kalajengking itu langsung membesar dan banyak cahaya harun muncul dari cangkangnya. Melihat ini, Qiuyu sangat terkejut. Tiba-tiba salah satu kalajengking mengayunkan ekornya dengan sangat keras. Ekor itu dengan kejam menusuk tubuhnya. Segera setelah itu dia pun tewas. Kinmu menghela nafas saat melihat ini. Saat kalajengking itu hendak menuju ke tubuh Qiuyu yang tidak bernyawa, Kinmu pun mengaktifkan kembali pot tanah liatnya. Segera kalajengking itu mulai menyusut dan kembali ke dalam pot milik Kinmu. Pada akhirnya tubuh Qiuyu jatuh ke sungai dan Kinmu pun akhirnya kembali ke desa.